Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pengertian dan Konsep Kepemimpinan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Yang berikutnya, fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi ini menetapkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan memberi tugas terhadap para bawaannya. Yang kedua, fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi para pemimpin untuk mencari jalan terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Yang berikut, fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Yang berikutnya, fungsi pengadilan. Fungsi pengadilan berarti mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Adapun pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau memengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua menurut Wajod Sukmijo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dalam mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Yang ketiga, menurut Sondang Siagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tentu dalam memengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Yang keempat, menurut Kons, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau shared goal. Tujuan kepemimpinan. Yang pertama, mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan atau kelompok supaya tujuan itu dapat tercapai. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar orang lain bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Teori kepemimpinan. Ada beberapa teori yang harus dipahami terkait kepemimpinan. Teori-teori tersebut antara lain, yang pertama, teori kriteria. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Yang kedua, teori perilaku. Dalam teori perilaku, dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersh ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan. Maka diri itu dipimpin diharapkan menganalisis apakah bawahannya sudah cukup matang atau belum. Sifat pemimpin. Ada beberapa sifat yang mampu menjadikan seseorang menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin, Anda wajib untuk punya pendirian yang teguh. Yang kedua, proaktif. Pemimpin harus proaktif, memimpin tidak boleh pasif, karena apabila seorang pemimpin bersifat pasif, tujuannya tidak akan kunjung tercapai. Bahkan ini akan membuat bawahan tidak memiliki rasa hormat kepadanya. Yang ketiga, jujur. Kejujuran mutlak harus dimiliki seseorang pemimpin. Sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam segala hal. Yang keempat, komutatif. Komutatif artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima,
terbuka terhadap pendapat. Seseorang boleh menjadi cerdas, tetapi percuma apabila mereka tidak taat terhadap ilmu. Sekian dan terima kasih.